Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Natasha Putri Dias. Saya ingin membuat tugas di luar kelas yang ke-17, yaitu temanya tentang kegiatan Bimba A I U E O yang kedua. Yang A yaitu mengenai kegiatan bermain baca-bacaan. Pertanyaan pertamanya yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan bermain baca-bacaan. Bermain baca-bacaan adalah suatu kegiatan yang berhubungan dalam menumbuh kembangkan minat baca anak. Kemudian pertanyaan kedua yaitu jelaskan kegiatan apa saja yang termasuk dalam kegiatan bermain baca-bacaan. Kegiatan baca-bacaan yaitu seperti berbahasa Bimba, kemudian bermain modul baca Bimba A I W O, kemudian membaca KPK atau kotak permainan kata, dan yang terakhir membaca buku cerita. Pertanyaan ketiga adalah apa tujuan dari kegiatan bermain baca-bacaan? Tujuan bermain baca-bacaan menjadi sebuah kegiatan prioritas, yaitu untuk menumbuhkan minat baca pada anak. Pertanyaan keempat, kapan kegiatan bermain baca-bacaan dilakukan oleh motivator? Kegiatan bermain baca-bacaan biasanya dilakukan oleh kami pada saat kegiatan inti di kelas. Setelah kegiatan pembuka seperti bernyanyi ataupun berdialog, kami juga biasanya melakukan baca-bacaan setelah anak sudah siap secara emosional dan fokus, supaya anak lebih mudah menikmati proses membaca dengan suasana yang volunteering atau yang menyenangkan tanpa tekanan. Pertanyaan kelima yaitu mengapa kegiatan bermain baca-bacaan menjadi kegiatan prioritas utama yang harus dilakukan oleh motivator. Kegiatan bermain baca-bacaan bisa jadi prioritas utama di Bimba karena tujuan utama kita itu adalah menumbuhkan minat belajar membaca anak. Jadi dengan kegiatan ini anak menjadi terbiasa berinteraksi dengan bacaan sejak dini, tapi dengan cara yang menyenangkan. Dan selain melatih keterampilan membaca, kegiatan ini juga bikin anak merasa bahwa membaca itu seru loh, bukan jadi suatu beban. Dari sini minat belajar anak akan terus berkembang dan itu akan jadi bekal penting untuk belajar hal-hal lainnya. Kemudian pertanyaan keenam, apa yang harus dievaluasi oleh motivator ketika anak bermain baca-bacaan? Kami biasanya memperhatikan sikap dan ekspresi dari anak tersebut. Jika anak tersebut sudah terlihat senang, semangat, dan antusias, maka itu artinya kami sudah berhasil untuk membimbakan secara fun learning. Pertanyaan ketujuh yaitu bagaimana cara menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan bersama anak. Cara menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan bersama anak sesuai dengan Lalu pertanyaan ketujuh, bagaimana cara menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan bersama anak? Cara untuk menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan bersama anak yaitu dengan cara membuat suasana senyaman mungkin. Jadi yang pertama, kami sebagai motivator harus menyiapkan bacaan yang sesuai dengan tahap perkembangan dari anak tersebut. Kemudian bacanya itu dilakukan secara santai, bisa sambil bercerita ataupun berdialog tentang gambar dan isi dari bacaan tersebut. Kemudian kami sebagai motivator juga harus memberikan reward dan motivasi ke setiap anak yang sudah mencoba, supaya mereka dapat termotivasi dan tidak takut salah. Pertanyaan ke-8 yaitu apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan permainan baca-bacaan? Dampaknya yaitu yang pertama, minat baca anak berkurang. Nah, anak jadi kurang tertarik pada kegiatan membaca karena tidak diperkenalkan secara menyenangkan. Kemudian yang kedua, dampaknya yaitu hubungan kami sebagai motivator
dan anak menjadi kurang dekat. Karena biasanya tuh permainan baca-bacaan itu menciptakan interaksi hangat. Jadi kalau tidak dilakukan, hubungan emosional bisa kurang terbangun. Kemudian yang ketiga yaitu tidak tercapainya tujuan bimbel. Yang biasanya kita tahu nih, target utama Bimba itu untuk menumbuhkan minat baca. Jadi kalau tujuannya tidak tercapai, maka target utama Bimba untuk menumbuhkan minat baca itu tidak maksimal tercapai. Yaitu mengenai kegiatan teori jam bandul. Pertanyaan pertamanya yaitu jelaskan apa yang diketahui mengenai teori jam bandul dan berikan contohnya. Teori bandul adalah menurut saya itu dimana kegiatan utamanya adalah kegiatan bermain baca-bacaan. Mengapa disebut dengan teori bandul? Teori yang digunakan itu sebagai acuan dalam menentukan kegiatan prioritas di Bimba UWO, di mana kegiatan yang menjadi prioritas utamanya adalah bermain baca-bacaan. Kemudian bandul juga mempunyai sifat yaitu selalu kembali ke tengah. Kemudian teori bandul juga mempunyai kegiatan prioritas ataupun kegiatan utama yang lebih banyak dilakukan dibanding dengan kegiatan selingannya. Contoh kegiatan prioritas dalam teori bandul yaitu seperti berbahasa Bimba, bermain modul baca Bimba, bermain modul baca Bimba UWO, kemudian yang terakhir membaca buku cerita. Sedangkan untuk kegiatan selingannya dalam teori bandul yaitu seperti mewarnai, menulis, menarik garis, dan matematika. Pertanyaan kedua yaitu apa tujuan penerapan teori jam bandul? Untuk tujuan teori jam bandul itu ada dua. Yang pertama tujuan utamanya. Ada dua. Yang pertama tujuan utama dan tujuan khusus. Untuk tujuan utamanya yaitu agar anak dan motivator dapat menikmati proses bermain baca-bacaan, dan untuk tujuan khususnya yaitu agar dapat memprioritaskan kegiatan bermain baca-bacaan. Pertanyaan ketiga, kapan motivator menerapkan teori jam bandul? Biasanya kita terapkan pada saat di jam inti belajar yaitu bermain baca-bacaan. Tujuannya itu agar minat anak dalam membaca semakin meningkat. Pertanyaan keempat yaitu bagaimana cara menerapkan teori jam bandul? Kita sebagai motivator wajib untuk mengarahkan anak bermain baca-bacaan bersama kami dengan cara menyenangkan sesuai dengan kemampuan anak. Kemudian kami juga diwajibkan melakukan kegiatan selingan di antara bermain baca-bacaan dengan durasi yang tidak terlalu lama. Dan pastikan pada saat kegiatan selingan anak tersebut merasa senang. Maka teori jam bandul itu maka proses penerapan teori jam bandul itu seperti yang pertama bermain baca-bacaan, kemudian dilanjutkan kegiatan selingan, lalu dilanjutkan lagi bermain bacaan-bacaan lagi, kemudian dilanjutkan lagi kegiatan selingan, dan terakhir dilanjutkan bermain baca-bacaan lagi. Pertanyaan kelima, bagaimana jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Jika kami sebagai motivator tidak menerapkan teori jam bandul, maka keseimbangan antara bermain dan belajar akan hilang, dan minat belajar pada anak sulit untuk tumbuh secara alami. Pertanyaan keenam, apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Dampaknya jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul bagi orang dewasa atau bagi kami sebagai motivator, yang pertama yaitu menjadi tidak menikmati proses mendidik dan membimbangkan anak. Kemudian yang kedua, bisa terpleset jadi mengajarkan bukan membimbangkan. Kemudian yang ketiga, berpotensi merampas hak anak atau memaksa anak. Kemudian dampak bagi anak
dampaknya sendiri, yaitu yang pertama, anak merasa belajar adalah sebuah beban. Kemudian yang kedua, anak terpaksa belajar, terus merasa bosan dan tidak mau mengulang yang telah kami ajarkan. Kemudian yang ketiga, kemampuan dan keterampilan anak menjadi lama untuk berkembangnya. Terus kemudian yang keempat, anak jadi lebih suka bermain game sehingga malas untuk belajar. Lalu yang terakhir, dampaknya yaitu anak akan menjadi generasi benci belajar.